Bayangkan ada konglomerat dengan total kekayaannya diprediksi mencapai 400 triliun rupiah. Aset tanahnya seluas 20 juta meter persegi. Jumlah ini kalau disatukan luasnya sekitar 4 kali Pulau Bali. Gila gak tuh? Selain menguasai jutaan meter persegi tanah, organisasi ini memiliki 364 rumah sakit dan klinik, 384 panti asuhan, dan 356 pondok pesantren. Konglomerasi ini juga telah mendirikan 20.198 masjid yang tersebar di seluruh tanah air, juga di luar negeri seperti Uganda, Afrika Selatan, Jepang, dan menyusul pembangunan masjid di Spanyol. Yang paling mencengangkan adalah aset di bidang pendidikan. Mereka memiliki 20.000 sekolah taman kanak-kanak hingga SD, 3.200 sekolah menengah, dan 164 perguruan tinggi dengan 17.000 dosen dan guru, dengan 554.000 siswa yang tengah menempuh studi di sana. 3 universitasnya masuk jajaran 10 perguruan tinggi Islam terbaik di dunia versi Unirank pada tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Surakarta dinobatkan di peringkat ketiga terbaik di dunia di atas Universitas Antarbangsa Malaysia dan Iran, University of Science dan Teknologi. Sedangkan Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berada di ranking ke-6 dan 8 terbaik di dunia. Benar, kita bukan membicarakan tentang aset seorang konglomerat semacam Prayogo Pangestu atau Khairul Tanjung atau Sembilan Naga. Kita bicara tentang sebuah organisasi keagamaan non-profit, organisasi massa ormas Islam terkaya di dunia, Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah bisa sebesar dan sekaya itu? Perkembangan Muhammadiyah yang mulanya dari sebuah madrasah sederhana di kampung kecil Kauman di Yogyakarta sering sekali menjadi bahan riset dan diskusi para intelektual internasional. Seorang profesor antropologi sekaligus pengamat Islam asal Boston University Amerika Serikat, Robert Hefner, pernah mengajukan Muhammadiyah untuk meraih Nobel Perdamaian pada tahun 2019. Meski gagal, Robert Hefner mengaku tidak pernah menyesal. Menurutnya, Muhammadiyah menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berhasil menjalankan amal sosial dan amal agamis yang sukses. Profesor Hefner meyakini negara yang paling berhasil mengembangkan format pendidikan Islam yang terefektif, terkini, dan paling islami dalam arti modern adalah Indonesia melalui Muhammadiyah. Dia juga memuji Muhammadiyah yang konsisten dalam menerapkan politik moral, politik yang fair, dan politik yang seimbang dan inklusif. Saya kagum Muhammadiyah tidak tergoda oleh politik, tidak seperti Kristen Evangelist di Amerika. Itu pujian Hefner di media. Sejak awal didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan 111 tahun yang lalu, di awalnya dia mendirikan madrasah dengan model kurikulum yang progresif, yang memadukan pelajaran agama dengan sains modern. Ini suatu hal yang baru, bahkan dianggap tidak lazim pada zaman itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga giat berdakwah, termasuk melalui tulisan-tulisannya di media massa. Muhammadiyah menerbitkan majalah bernama Suara Muhammadiyah pada tahun 1915. Suara Muhammadiyah ini adalah majalah tertua di Indonesia yang pernah terbit dan tidak pernah berhenti terbit hingga saat ini. Semangat pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering dijuluki sang pencerah ternyata mendapat sambutan luar biasa. Muhammadiyah menjadi tempat berkumpulnya para filantropi muslim yang rela mewakafkan harta, tanah maupun ilmunya untuk dikelola Muhammadiyah. Soal wakaf dan zakat adalah soal kepercayaan, dan hal itulah yang dijaga betul oleh Muhammadiyah. Kepercayaan dalam pengelolaan aset wakaf dan zakat para donatur itu pula lah yang menjadi salah satu kunci berkembang pesatnya organisasi Muhammadiyah. Pendidikan yang membentuk logika berpikir yang kemudian akan menjadikan output berupa akhlak dan adab adalah motonya Muhammadiyah. Sesuai juga dengan penggalan kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan yang populer, teladan yang baik adalah khotbah yang paling jitu. Sekali lagi, teladan yang baik adalah khotbah yang paling jitu. Jadi bukan kata-kata, tapi perilaku. Baru-baru ini Muhammadiyah juga merambah bidang perhotelan dengan mendirikan Suara Muhammadiyah Tower dan Convention di Yogyakarta. Hotel ini dibangun secara mandiri tanpa sepeser pun hutang dari bank. Langkah ini menandai dimulainya dakwah Muhammadiyah di bidang ekonomi. Setelah menjadi pionir di bidang pendidikan dan karakter building, tampaknya Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam membangun sarana umum. Pembangunan yang tidak mengandalkan hutang termasuk investasi asing. Muhammadiyah bisa membangun dengan sistem yang baik. Muhammadiyah menganut filosofi Islam yang kuat, memberi lebih baik daripada menerima. Alih-alih meminta bantuan pemerintah, Muhammadiyah justru banyak memberikan bantuan kepada negara. Saat negara kita pontang-panting menghadapi pandemi COVID-19, ratusan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah menyediakan fasilitas dan tenaga medis mereka untuk membantu pemerintah. BPJS, Badan Penjamin Kesehatan milik pemerintah, justru berhutang kepada rumah sakit Muhammadiyah lebih dari 500 miliar rupiah, dan Muhammadiyah tidak ngotot menagihnya. Suara kecil dari kampung Kauman itu kini telah mendunia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, kiai dan pedagang batik yang egaliter itu telah betul-betul membawa perubahan besar dan fenomenal. Bukan hanya untuk masyarakat di sekitarnya, namun untuk Indonesia, juga untuk dunia. Terima kasih Muhammadiyah. Peace.